Kami peserta Diklat BCKS Angkatan 15 tahun 2025 dari Kabupaten Bojonegoro akan melaksanakan simulasi percakapan supervisi akademik. Saya Dwi Setiani akan berperan sebagai coach, sedangkan rekan saya Indah Fitriawati yang berperan sebagai Kuci. Selamat menyaksikan. Ibu Indah, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu Dwi. Alhamdulillah saya baik Ibu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Indah, sesuai jadwal supervisi kita, hari ini adalah jadwal jenengan melakukan supervisi supervisi ya. Nanti saya akan melakukan percakapan pra observasi terlebih dahulu. Baik Bu Indah, hari ini kita akan membahas yang kita bicarakan adalah tentang persiapan mengajar jenengan. Apakah sudah siap? Alhamdulillah saya sudah siap. Oke, sudah siap ya. Baik Bu Indah, dari persiapan mengajar yang sudah jenengan buat, tujuan apa yang ingin jenengan capai? Jadi untuk pembelajaran kali ini ada 3 tujuan Ibu yang ingin saya capai. Yang pertama yakni siswa itu dapat menjelaskan siklus air dengan menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian yang kedua itu siswa dapat membuat model siklus air tersebut, dan yang terakhir siswa itu dapat mengevaluasi model yang telah dibuat tersebut. Jadi pada pembelajaran hari ini nanti ada 3 tujuan yang ingin jenengan capai ya. Ada yang menjelaskan tentang siklus air, terus kemudian siswa membuat model, serta yang terakhir adalah mengevaluasi model yang sudah dibuat. Baik Bu Indah, strategi pembelajaran seperti apa yang jenengan laksanakan nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah jenengan tulis di situ? Jadi begini Bu, untuk strategi pembelajaran yang ingin saya gunakan itu adalah proyek Ibu. Proyek yang menerapkan pengalaman belajar mendalam, yaitu tentang memahami, kemudian mengaplikasikannya dan merefleksi. Setelah saya nanti itu menampilkan video, anak-anak itu saya harapkan bisa melakukan tanya jawab, kemudian dilanjutkan saya berikan sebuah gambar tentang siklus air. Nantinya setiap kelompok itu akan mendiskusikannya pada pada kelompoknya gitu. Oke, berarti pengalaman belajarnya adalah ada yang memahami, ada yang mengaplikasi, serta merefleksi. Sangat lengkap sekali nggih Bu Indah nggih. Sepertinya pembelajaran nanti akan sangat menarik sekali nggih. Oke, selanjutnya Bu Indah, dari strategi pembelajaran sudah jenengan sampaikan tadi, kira-kira media apa yang jenengan gunakan agar strategi jenengan bisa berjalan dengan lancar? Jadi untuk medianya seperti yang saya katakan tadi Bu, saya itu akan menggunakan video, kemudian ada juga kardus, karton gitu Bu, semacam itu, terus kemudian ada plastik, selain itu ada juga air dan juga spidol gitu Bu. Gitu. Jadi jenengan menggunakan ada media video ya, ini sudah merupakan pemanfaatan digital. Terus selain tadi ada kardus, plastik, ini merupakan media yang berupa benda nyata. Berarti yang benda ini nanti digunakan untuk apa nggih? Seperti kardus, gunting dan lainnya tadi. Nah, itu nanti kan akan saya gunakan untuk model siklus air gitu Bu. Nanti kan anak-anak itu seperti yang saya katakan tadi, anak-anak akan saya ajak untuk membuat model siklus air. Setelah itu akan diaplikasikan melalui dengan bahasanya sendiri gitu Bu, mengambil pengalaman mereka ketika membuat model itu Bu. Berarti nanti anak-anak setelah membuat modelnya terus diminta menceritakan alurnya bagaimana membuat menggunakan bahasa mereka sendiri. Bagus, baik sekali Bu Indah. Untuk selanjutnya Bu Indah, pada kegiatan pembelajaran ini asesmen apa yang jenengan gunakan? Jadi untuk asesmen sendiri itu Bu, saya menggunakan 3 tahap. Yakni yang pertama itu asesmen awal dengan melalui tanya jawab lewat video yang sudah akan saya tayangkan nanti. Setelah itu akan saya kasih asesmen proses, yakni dengan pembuatan model siklus air tadi, dan yang terakhir sumatif akhir itu saya kasih mereka itu pengalaman ketika mereka itu membuat siklus air itu dengan menggunakan bahasanya sendiri. Oke, jadi ada 3 asesmen ya, ada asesmen awal, ada asesmen proses, sama sumatif. Berarti untuk asesmennya sudah lengkap sekali ya Bu Indah. Baik, untuk selanjutnya Bu Indah, dari aktivitas siswa dalam pembelajaran jenengan, kira-kira untuk pengamatan hari ini
jenengan mau difokuskan yang mana ini Bu Indah? Jadi seperti yang saya katakan tadi Bu, untuk fokusnya ketika anak-anak itu membuat model siklus air itu, ketika mereka itu merefleksikan ke dalam bahasanya sendiri itu, maka itu yang akan saya fokuskan. Berarti kita fokusnya pada saat tadi menceritakan alur pembuatan model tadi menggunakan bahasanya sendiri. Baik Bu Indah, nanti izinkan saya untuk masuk ke kelas jenengan. Baik, untuk mengawal istilahnya melihat jalannya pembelajaran. Semangat Bu Indah, semoga pembelajarannya lancar. Terima kasih. Mas Bu. Selamat siang Bu Indah. Siang Bu Dwi. Oke, tadi sudah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas nggih? Betul. Oke. Bagaimana perasaannya Bu Indah? Alhamdulillah Bu Dwi, saya senang sekali setelah pembelajaran apa yang sudah saya sampaikan kepada siswa tadi. Saya merasa senang karena siswa saya itu aktif terlibat dalam pembelajaran yang sudah saya berikan tadi Bu. Oke, berarti Bu Indah sudah berhasil ya dalam pembelajaran tadi. Nah, selain tadi aktif, apakah ada istilahnya apa yang pembelajaran jenengan itu bisa dikatakan berhasil itu dari aktivitas siswa yang mana? Jadi begini Bu, yang pertama ketika saya menayangkan video tersebut, saya mengaplikasikannya itu, anak-anak itu bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri tentang siklus air tersebut. Kemudian yang kedua, ketika siswa itu saya berikan tugas kelompok, mereka itu membuat model tentang siklus air dengan urutan yang benar sesuai dengan video yang sudah saya tayangkan tadi. Kemudian yang ketiga, saat saya melakukan evaluasi model siklus air itu, mereka dengan antusias Ibu bisa bisa menyampaikan apa yang sudah saya berikan. Gitu. Benar sekali ngebinya. Tadi saya juga sudah melihat seperti itu, bahwa siswa sudah misalnya sudah menjawab pertanyaan dengan cepat, sudah bisa melakukan diskusi sesuai dengan urutan seperti itu. Baik Bu Indah, selain keberhasilan tadi, jenengan merasa tidak dalam proses pembelajaran tadi ada tantangannya gitu? Ada Ibu. Ada. Apa Bu Indah bisa dijelaskan? Jadi gini Bu, tantangannya ketika saya berikan tugas, mereka itu menjelaskan dengan bahasa sendiri. Ada beberapa siswa yang kurang percaya diri dalam menyampaikan isi yang mereka anggap penting itu, mereka sampaikan itu kurang percaya diri gitulah Bu. Tidak seperti siswa-siswa yang lain. Jadi masih ada beberapa siswa yang dalam kesulitan menyampaikan isi yang saya berikan. Berarti tantangan jenengan tadi masih ada beberapa siswa yang merasa kesulitan atau istilahnya kurang pede dalam menyampaikan pendapatnya. Nggih. Baik Bu Indah, dari tantangan yang sudah jenengan sampaikan tadi, mungkin ada solusi atau ide atau gagasan untuk menangani kekurangan pembelajaran tadi. Jadi gini Bu, karena saya tadi merasa tertantang gitu, karena ada siswa yang kurang percaya diri tadi, jadi akan saya lakukan dengan cara pendampingan Ibu, pendampingan petunjuk yang jelas, sehingga contoh ketika mereka merefleksikan dengan kata-kata mereka sendiri, mereka itu mudah memahami dan bisa merefleksikannya melalui tulisan yang mereka buat. Oke, baik Bu Indah. Itu tadi berarti jenengan sudah punya kekuatan ataupun solusi dari kekurangan yang pembelajaran yang jenengan hadapi tadi. Baik Bu Indah. Nah, untuk kedepannya Bu Indah, kira-kira jenengan membutuhkan dukungan apa nih? Mungkin karena sekarang kan pembelajaran mendalam ya, dukungan apa yang jenengan butuhkan untuk kedepannya ini? Jadi untuk kedepannya nanti saya ingin ikut pelatihan pembelajaran mendalam Ibu. Jadi bagaimana merancang modul ajar tersebut, kemudian pengalaman-pengalaman belajar di sana, kemudian bagaimana 8 dimensi lulusan yang hingga nantinya bisa mengaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran saya nanti Ibu. Oke, berarti jenengan istilahnya ingin memperdalam tentang pembelajaran mendalam. Betul. Itu tadi nggih Bu Indah. Baik Bu Indah, dari pembelajaran sudah jenengan sampaikan tadi, setelah saya juga mengamati, alhamdulillah pembelajaran jenengan sudah berjalan lancar. Memang tadi saya juga melihat ada 1-2 anak yang istilahnya kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Terus selain itu kelebihannya juga banyak ya. Tadi saya juga melihat siswa jenengan itu dalam diskusi sudah aktif sekali dalam
membuat model siklus air begitu. Terus tadi waktu yang istilahnya kurang percaya diri, saya juga melihat ada berapa ya, satu anak tadi kelihatannya menyontek jawaban temannya. Enggak apa-apa, nanti kedepannya mungkin jenengan bisa membuat ide-ide lagi atau ada solusi lagi supaya anak ini bisa lebih percaya diri. Baik Bu Indah, cukup sekian kegiatan hari ini. Semoga kedepannya pembelajaran jenengan bisa lebih berhasil lagi. Tetap semangat ya Bu Indah. Terima ya. kasih Bu Dwi Oke, terima atas kasih.